Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk menjadikan saudara wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari setiap video di channel ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka haus akan firman-Mu, mereka rindu diproses menjadi wanita-wanita hebat. Mungkin saat ini mereka ada pergumulan, mungkin saat ini ada beban yang menindih kehidupan mereka. Mereka rindukan firman-Mu untuk membebaskan mereka, menguatkan mereka, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dengan firman-Mu. Proses mereka, perlengkapi mereka. Dalam nama Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan di dalam video renungan ini saudara, yang akan terus memberkati saudara, memproses saudara, memperlengkapi saudara untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan, yang akan mengalami janji-janji Tuhan, yang akan mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan kembali saat ini saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-16, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang wanita hebat yang mengalami sukacita penuh. Saudara, berbicara tentang sukacita penuh, setiap manusia bisa mendapatkan atau mengalami sukacita. Tetapi pertanyaannya, apakah sukacita yang mereka raih adalah sukacita penuh? Berbicara tentang sukacita penuh adalah sukacita yang dialami sepenuhnya dalam kehidupan. Kenapa? Karena begitu banyak sukacita yang dialami, yang diraih dari dunia ini adalah sukacita yang palsu. Dan semakin manusia berjuang untuk meraihnya, maka semakin jauh mereka sebenarnya dari sukacita yang sebenarnya, karena yang mereka perjuangkan adalah sukacita yang palsu. Nah, itu sebabnya saat ini untuk wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini meraih sukacita yang sejati, sukacita yang penuh. Mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita mengalami sukacita penuh? Karena saudara mengalami sukacita, mendapatkan sukacita penuh, itu sesuatu yang didambakan oleh semua manusia, tetapi caranya salah. Kenapa banyak orang yang berjuang untuk meraih segalanya dalam hidupnya? Kenapa? Karena mereka rindu mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita sejati. Tapi faktanya saudara, setelah mereka meraihnya, mereka menyesal. Kenapa banyak orang-orang yang bergelimang harta, sukses, punya jabatan, punya nama, tapi akhirnya matinya karena obat penenang, matinya karena obat-obatan, matinya karena sesuatu yang mereka sebenarnya kita pikir kok bisa mereka lakukan itu, kok bisa, kita pikir kok bisa. Kenapa? Karena mereka tidak meraih apa yang mereka impikan, yaitu sukacita, kedamaian, dan ketentraman. Tetapi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, Allah akan memenuhi hidup saudara dengan sukacita yang sejati. Mari kita belajar terus firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara. Kita akan lihat firman Tuhan secara objektif dan firman Tuhan akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku,
Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menjelaskan bahwa orang-orang yang mengikuti Allah lain pada akhirnya kesedihanlah yang akan mereka alami. Orang-orang yang menyembah kepada Allah lain, mereka akan mengalami kesedihan dalam kehidupan mereka. Tetapi bagi orang-orang yang mengikut Allah, Daud menegaskan di ayat yang 9 adalah bahwa sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Daud memberi penegasan bahwa orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, mungkin hari ini sepertinya baik-baik saja, tetapi pada akhirnya mereka akan dilikupi oleh kesedihan. Mereka akan terkejut, mereka akan mengalami penghukuman daripada Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud, seperti yang dijalani oleh Daud, pada akhirnya akan mengalami sukacita, kata Daud. Dan itu yang dia alami, di mana dia saksikan bahwa hatiku penuh sukacita, jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Di ayat 9 ini, saudara, dia menjelaskan, dia menceritakan, dia menyaksikan bahwa seluruh hidupnya penuh sukacita. Karena dia berkata hatinya penuh sukacita. Kemudian jiwanya bersorak-sorak. Tubuhnya diam dengan tentram. Baik hati, jiwa, dan tubuhnya semuanya dipenuhi oleh sukacita, sorak-sorai, dan ketentraman. Nah, itu yang saya sebut tadi dengan sukacita yang penuh, saudara, sukacita yang sejati, di mana bukan hanya sandiwara, tetapi hati, tubuh, jiwa, semuanya dipenuhi oleh sukacita oleh Tuhan. Semuanya dipenuhi oleh damai dan ketentraman daripada Tuhan. Banyak orang yang mencari sukacita, tapi hanya tubuhnya yang bersukacita, hanya tubuhnya yang senang. Banyak juga orang yang bisa mencari sukacita, tetapi hanya jiwanya yang bersukacita. Tetapi sukacita yang diberi oleh Tuhan adalah sukacita yang memenuhi hati, jiwa, dan tubuh kita. Nah, itu yang saya rindu dialami oleh setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, di mana hidup saudara akan dipenuhi oleh sukacita, baik hati, tubuh, jiwa. Seluruhnya akan dipenuhi oleh Tuhan dengan sukacita yang sejati. Saudara, apakah hari ini saudara merindukan sukacita yang sejati dalam hidup saudara? Adakah hidup saudara hari ini sedang susah? Hati saudara sedang susah, jiwa saudara sedang gundah, tubuh saudara tidak tenang. Artinya tubuh, jiwa, dan roh saudara mengalami masalah. Saat ini Tuhan berkata, Tuhan menegaskan, firman-Nya menegaskan bahwa ada sukacita sejati yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini.
Saudara, yang berikutnya saya ingin kita lihat bagaimana sehingga Daud dia mengalami sukacita yang sejati. Apa yang Tuhan kerjakan bagi dia sehingga sukacita yang sejati itu dikerjakan dan dialami oleh Daud dalam kehidupannya. Sebelum di ayat 9 dia berkata, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi dikatakan sebab itu, ada sebabnya. Dan sebab itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan, sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Apa itu, saudara? Di ayat 5 di sana dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Bagaimana sehingga Daud mengalami sukacita penuh? Karena Daud menjadikan Tuhan yang menjadi bagian warisannya. Dia berkata, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Daud menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang paling berharga bagi dia, sebagai sesuatu yang paling berarti bagi dia, paling bernilai dalam hidupnya. Tuhan itu adalah sesuatu yang terutama dalam kehidupan Daud. Itu sebabnya, saudara, dia mengalami sukacita Tuhan. Karena Tuhan yang dia kejar, Tuhan yang dia rindukan, Tuhan yang terutama bagi dia. Sehingga ketika dia meraih Tuhan, dia mendapatkan Tuhan, Tuhan memenuhi kehidupannya, maka Tuhan yang adalah damai, ketentraman, dan sukacita itu memenuhi hidupnya, saudara. Karena dia mencari Tuhan, merindukan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga sukacita Tuhan memenuhi hidupnya. Kita seringkali salah orientasi, saudara. Salah kita mengatur apa yang paling penting, apa yang paling utama dalam hidup. Kita mau meraih damai, tapi yang kita cari adalah perkara dunia. Padahal perkara dunia tidak bisa memberi damai. Perkara dunia yang seringkali diberikan adalah kesusahan. Karena dunia ini penuh dengan penderitaan. Kita rindu damai, tetapi kita mencari dari tempat dan sumber yang salah. Sumber dan tempat yang benar dalam kita mencari dan meraih damai adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika Daud, dia menjadikan Tuhan yang terutama, dia sebut Tuhan sebagai warisannya dan pialanya untuk menegaskan bahwa Tuhanlah yang paling berharga bagi dia. Maka pada akhirnya dia berkata ayat 9, sekarang hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku tinggal dengan tentram. Ada sukacita penuh, sukacita sejati yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan yang paling berharga dalam hidupnya, saudara. Bagaimana dengan setiap saudara hari ini? Sudahkah saudara menjadikan Tuhan yang menjadi utama dalam hidup saudara? Kalau saudara rindu mengalami sukacita Tuhan, jadikan Tuhan yang utama dan yang terutama dalam kehidupan saudara. Kemudian alasan kedua, di mana tadi dia berkata sebab itu hatiku bersukacita. Sebab itu maksudnya yang kedua adalah aku memuji Tuhan. Itu ada di ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Yang kedua yang menjadi sebab Daud mengalami sukacita Tuhan dalam hidupnya, saudara, karena dia berkata aku memuji Tuhan yang memberi nasihat kepadaku. Jadi Tuhan memberi nasihat kepada dia, Tuhan mengajari dia, lalu kemudian dia memuji-muji Tuhan. Dia meninggikan, mengagungkan Tuhan dalam hidupnya ketika Tuhan mengajari dia. Jadi saudara, wajar Daud mengalami sukacita sejati karena dia hidup memuji Tuhan. Sukacita dalam memuji menyembah Tuhan itu adalah sukacita yang tidak terjelaskan. Kenapa banyak orang tidak mengalami sukacita lagi dalam hidupnya? Dia lupa memuji dan meninggikan Tuhan. Karena saat memuji menyembah Tuhanlah ada sukacita sejati mengalir dalam hidup kita. Bagaimana dengan saudara wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini? Masihkah hari-hari ini saudara hidup memuji menyembah Tuhan? Kalau saudara hidup memuji dan menyembah Tuhan, ada sukacita Tuhan yang mengalir dalam hidup saudara. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga dia mengalami sukacita sejati, saudara. Di ayat yang ke-8 dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan.
karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah, sebab itu hatiku bersuka cita. Yang ketiga yang dia lakukan, dia terus memandang kepada Tuhan, sehingga Tuhan membela dia. Tuhan tidak membiarkan dia goyah. Saat dia terus memandang Tuhan dalam masalah persoalan yang dia alami, dalam tantangan yang dia alami, maka Tuhan meneguhkan dia. Kalau hari ini ada beban persoalan dalam hidup saudara yang menindih hidup saudara, dan saudara terus memandang kepada Tuhan, Tuhan hadir untuk menjadi pembela saudara. Dan ketika Tuhan membela saudara, maka saudara akan mengalami sukacita penuh dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita renungkan, bahwa Tuhan akan memberikan sukacita di hati, sukacita di jiwa, ketenteraman di tubuh kita. Artinya sukacita penuh akan kita alami ketika kita hidup menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, ketika kita tidak lupa memuji menyembah Tuhan dalam hidup kita, dan ketika kita terus memandang kepada Tuhan dalam hidup kita. Biarlah hari ini saudara menjadi pelaku firman Tuhan, dan alamilah sukacita penuh dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan, di mana di dalam firman-Mu kami telah merenungkan bahwa Engkau akan mengerjakan sukacita penuh dalam kehidupan umat-umat-Mu, dalam kehidupan wanita-wanita hebat ini, ketika mereka mengutamakan Engkau, ketika mereka memuji menyembah Engkau, dan ketika mereka senantiasa memandang kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan. Dan sebentar lagi hamba akan terus berdoa bagi wanita-wanita hebat ini dalam pergumulan mereka. Teruslah hadir di tengah kami Tuhan, Engkau mendengar seruan dan doa kami. Hamba akan mendukung mereka dalam doa, dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita datang kepada Tuhan bersama saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur jika saat ini kita punya kesempatan untuk merendahkan diri di hadapannya. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk sujud datang memohon kepada Dia, naikkan syukur bagi Dia saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mendengar dan peduli kepada setiap anak-anak-Mu, yang peduli kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini hamba rindu menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Yesus Engkau yang mendengar kami, dalam nama Yesus Engkau yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang melawat dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kehidupan saudara, pergumulan saudara sebagai wanita-wanita dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup saudara, percaya Tuhan peduli dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka ya Tuhan. Mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita, sebagai istri, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang akan menjadi berkat bagi suaminya. Melalui mereka, suami-suami mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan. Melalui kehidupan mereka, suami-suami mereka akan sukses. Dan melalui hidup mereka, suami-suami mereka akan takut akan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu rumah tangga ini Tuhan. Berkati mereka menjadi penopang, menjadi penolong bagi suami-suami mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada suami-suami mereka yang mungkin saat ini yang tidak seperti yang mereka inginkan kelakuan, tindakan, dan sifat mereka, Tuhan kiranya yang tolong ubahkan suami mereka. Jika ada suami-suami mereka yang berlaku jahat, Tuhan yang campur tangan. Jika ada suami-suami mereka yang masih terikat alkohol, terikat obat-obatan terlarang, atau apapun, terikat perselingkuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan biar suami-suami mereka bertobat jadi suami-suami yang cinta Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan,
Berkati para wanita hebat ini untuk mereka tetap kuat dalam mendoakan suami-suami mereka, untuk mereka tetap sabar dan tekun untuk menasehati dan membimbing suami mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati para wanita ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan mereka jika mereka punya pergumulan akan suami-suami mereka. Jika suami-suami mereka adalah para pengusaha pebisnis, tolong para wanita-wanita hebat ini untuk menopang suaminya menjadi orang sukses dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Jika suami mereka pejabat, Tuhan tolong berkati ya Tuhan para wanita hebat ini untuk menopang suami-suaminya untuk menjadi pejabat yang baik, yang berhasil dalam nama Yesus. Berkati dan berkati juga para wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui wanita-wanita hebat ini anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam mereka membimbing anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan kemudian juga mereka masih bekerja sebagai wanita karir. Tolong ya Tuhan, kuatkan anak-anakmu ini supaya dalam pekerjaan mereka juga, dalam bisnis mereka juga, mereka bisa tetap berhasil. Tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, hikmat yang ekstra bagi mereka. Tolong wanita-wanita hebat ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka. Mungkin ada pergumulan keluarga, apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau sekali lagi suami-suaminya yang menjadi pergumulannya, Tuhan ubahkan suaminya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau anak-anaknya yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong jamah anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati keluarga-keluarga wanita-wanita hebat ini. Kalau yang menjadi pergumulannya adalah masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biar Tuhan yang memulihkan ekonominya ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan dalam ekonominya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ini. Jika dari wanita-wanita hebat ini sedang bergumul karena dia sedang sakit, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah wanita-wanita hebat ini, jamah tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakitnya Tuhan, angkat penyakitnya dari dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, jika ada anggota keluarganya yang menjadi pergumulan karena anggota keluarganya sakit, apakah suaminya atau anak-anaknya, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah suaminya atau anak-anaknya yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit atau keluarga-keluarga mereka yang sakit, Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi semua wanita-wanita hebat ini, berkati hidup mereka, dan ke depan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat wanita-wanita hebat ini, biar Tuhan membawa mereka semakin dalam Tuhan, semakin intim dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidupnya. Berkati wanita-wanita hebat ini, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, jika ada di antara wanita-wanita hebat ini yang sudah berperan sebagai single parent, mereka seorang janda, dan kemudian mereka yang membesarkan anak-anaknya, Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan dalam kesendiriannya, Engkau yang memberkati dia dalam kesendiriannya, untuk dia bisa
membawa anak-anaknya takut Tuhan dan memelihara anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, para wanita hebat yang berperan sebagai single parent ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi para wanita lansia saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menjamah mereka, biar di masa tua mereka kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati para lansia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka, berkati para lansia ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjadi sahabat yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang menjawab dan Kau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan Kau memberkati para wanita hebat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur di akhir video ini, sungguh kita bersyukur. Kita telah merenungkan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Dan saudara juga sudah didoakan satu persatu. Biarlah setiap pergumulan saudara saat ini dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saksikan jawaban doa mujizat yang saudara alami. Saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan iman mereka dikuatkan. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.